menyebutkan sabda firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, "Innallaha ya'murukum an tu'addul amanat ila ahliha." Allah taala memerintahkan kalian untuk menunaikan amanat, menyampaikan amanat kepada ahlinya. Dan Allah taala berfirman, "Inna 'aradna al-amanata 'ala samawati wal ard wal jibal fa abaina ay yahmilnaha wa ashfaqan minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula." Allah Ta'ala berfirman, kami menyodorkan, kami menawarkan amanat untuk dipikul oleh langit. Wahai langit, 7 lapis langit, mau kamu memikul amanat ini? Langit menolak. Dan ini hanya sekedar tawaran. Ditawarkan kepada bumi, kepada gunung, menolak. Dan bukan cuma mereka menolak, sebab ini tawaran, bukan perintah. Kalau perintah, ya mereka tidak dapat menolak. Tetapi ini Allah menyodorkan, menawarkan, mau. Ya, kalau kamu laksanakan kamu dapat pahala, kalau tidak kamu kena siksa. Ditawarkan kepada langit, langit menolak. Bumi menolak. Gunung-gunung yang besar menolak. Mereka enggak mau. Dan bukan cuma menolak, wa ashfagan minha. Mereka ketakutan. Takut akan konsekuensi dari amanat tersebut. Tawaran itu berakhir dalam keadaan di langit, bumi, dan gunung-gunung tidak mau menerimanya, walaupun dengan janji kalau kamu menjalankan amanat ini dapat pahala yang teramat besar. Dia tak berani. Lebih baik aku seperti ini aja, tidak meletakkan diriku ya, di dalam resiko yang besar kalau aku tak mampu menunaikannya. Maka lantas amanat tersebut kami tidak tawarkan kepada manusia, tapi langsung kami bebankan kepada manusia. Bawa ini amanat. Pikul ini amanat yang tidak mampu dipikul oleh langit dan bumi dan gunung. Bahkan mereka ketakutan. Baru mendengarnya saja mereka sudah takut. Saking besarnya amanat tersebut. Maka manusia ini zaluman jahula. Zalim. Banyak dari mereka zalim ketika tidak menunaikan amanat itu dengan baik. Zalim karena tidak menjalankannya. Jahul, bodoh. Kenapa bodoh? Bodoh, kebanyakan dari mereka tidak menyadari betapa besar, betapa berharga, betapa agung amanat yang Allah Ta'ala pikulkan kepada mereka. Sayyidina Ali bin Abi Thalib, amanat tersebut, amanat pesan dari Allah Ta'ala untuk menjaga umur kita, menjaga hidup kita, menjaga mata kita, menjaga telinga kita, titipan dari Allah. Jangan dipakai mata, telinga, mulut kita untuk maksiat. Pakai hidup kita untuk taat, untuk ibadat kepada Allah Ta'ala. Amanat dalam artian, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, untuk pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amanat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dan amanat itu luas, bukan cuma harta yang dititipkan, tetapi hidup kita dititipkan oleh Allah Ta'ala. Amanat. Anak, amanat. Istri, amanat. Umur kita, amanat. Harta kita, amanat. Keluarga kita, amanat. Semua yang diberikan oleh Allah Ta'ala. Kesehatan, amanat. Mata kita, amanat. Telinga, mulut, semuanya amanat dari Allah Ta'ala. Anggota tubuh kita. Ini anggota tubuh kita. Mata, telinga, lisan, kemudian tangan, kaki, perut, dan juga kemaluan. Ini amanat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amanat itu ada banyak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus dipikul oleh manusia, menjadi tugas dia untuk tidak berkhianat kepada Allah atas apa yang Allah Ta'ala pesankan, yang Allah Ta'ala amanatkan, yang Allah Ta'ala titipkan kepada manusia. Sayyidina Ali bin Abi Thalib, beliau bilang, saya tidak suka manakala saya mati saat saya masih bayi. Saya lahir, meninggal dunia, sudah mati. Loh, orang berpikir kan senang. Tidak harus memikul amanat. Dan kamu langsung masuk surga. Mati sebagai muslim, masuk surga. Tidak ada tanggung jawab, tidak ada tuntutan. Langta, yang saya suka itu, saya hidup. Menjalankan kehidupan, berjuang, menjalankan amanat dengan segala risikonya, dengan tujuan satu. Saya ingin besok hari kiamat menghadap kepada Allah dan Allah memanggil saya dengan panggilan, ya ibadi, ya abdi, wahai hambaku, wahai hambaku.
menghamba kepada Allah Ta'ala. Masya Allah, wahai hambaku. Kalimat hamba ini adalah kalimat yang paling disukai oleh Nabi Muhammad. Di antara semua pujian di dalam Al-Quran, Allah Ta'ala berfirman, Ya ayuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan basyiran wa nadhira da'iyan ilallahi bi'idhnihi wa sirajan munira basyiril mu'minina bi'anna lahum minallahi fadlan kabira Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian juga Allah Ta'ala berfirman, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minin raufur rahim wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Di antara banyak pujian di dalam Al-Quran, pujian yang paling disukai oleh Rasulullah, ini Habib Umar yang bilang kepada saya dalam sebuah majelis, beliau mau berucap, pujian yang paling disukai oleh Nabi Muhammad ketika dipanggil oleh Allah Ta'ala dengan sebutan hamba. Dengan sebutan hamba, hambaku. Firman Allah Ta'ala berbunyi, Subhanalladzi asra bi'abdihi. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya. Subhanallah. Wa annahu lamma gama abdullah yad'uhu. Ketika berdiri hamba Allah, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini panggilan yang paling disukai oleh Allah Ta'ala. Ketika diaku sebagai hambanya Allah. Maknanya kalau diaku sebagai hambanya Allah, dia telah menunaikan amanat. Amanat pengabdian kepada Allah. Pengabdian kepada Allah, amanat pengabdian. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Saya tidak menciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk menghamba kepadaku. Dan diaku oleh Allah Ta'ala sebagai hamba. Itu sesuatu yang luar biasa. Sesuatu yang luar biasa. Disebutkan di dalam sebuah riwayat di Nasaih Diniyah, di beberapa kitab juga disebutkan Allah Ta'ala menciptakan malaikat-malaikat. Ada malaikat tertentu diciptakan oleh Allah Ta'ala dengan tugas khusus. Diciptakan malaikat itu dari sebelum penciptaan langit, bumi, manusia. Malaikat ini sudah diciptakan oleh Allah Ta'ala khusus. Sekelompok malaikat diciptakan dalam keadaan bersujud. Berdoa dalam sujudnya, berzikir, mengagungkan Allah, tidak beranjak dari sujudnya. Sekelompok lagi diciptakan malaikat itu dalam keadaan ruku' dari sejak diciptakan sampai hari kiamat. Sekelompok lagi dalam keadaan berdiri. Berdoa, zikir, salat sampai hari kiamat. Semua tidak beranjak, tidak bergerak dari posisinya sampai hari kiamat. Apabila datang hari kiamat, maka baru masing-masing selesai dari posisinya dan berkata semuanya setelah jutaan tahun dalam posisinya beribadat mengabdi kepada Allah, itu malaikat berkata, Subhanaka ya Rabb, ma arafnaka haqqa ma'rifatik wala abadnaka haqqa ibadatik. Maha hebat engkau ya Allah. Jutaan tahun kami semua ini, berapa juta itu malaikat? Kami semua beribadat. Yang ini ruku, yang ini sujud, yang ini berdiri. Dalam semua posisi. Kami beribadat, tapi kami masih belum beribadat kepadamu sebenar-benarnya penghambaan, pengabdian. Dan bahkan kami belum mengenalmu sebenar-benarnya pengenalan. Kita sudah sujud berapa lama? Kita udah ruku berapa lama? Kita udah ibadat berapa lama? Nah, mereka itu yang jutaan tahun bilang kami belum menghambakan diri, belum beribadat sebenar-benarnya penghambaan dan pengabdian. Bahkan jangankan pengabdian, pengenalan aja belum. Belum mengenal sebenar-benarnya pengenalan. Subhanallah. La ya'rifullah illallah fattaidu. Tidak ada yang mengetahui Allah, mengenal Allah kecuali Allah. Dan orang yang paling mengenal Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam dijadikan oleh Allah Ta'ala gerakan ruku', sujud, berdiri dipadukan untuk seorang mukmin dalam sholatnya dia. Kemudian Rasulullah dipanggil oleh Allah Ta'ala, kamu hambaku yang sejati.
Hambaku yang Allah yang memberikan gelar sertifikat hamba, abd, abd. Seperti orang diberikan gelar doktor, profesor. Nah ini Rasulullah diberikan gelar hamba, abd, hamba. Subhanalladzi asra bi abdihi, hambaku. Kemudian juga annahu lamma gama abdullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Ali bilang, tak mau saya mati ketika masih kecil. Biarkan saya menempuh resiko agar esok hari kiamat dipanggil, kamu lulus ujian, kamu hambaku yang sejati. Ya abdi, wahai hambaku. Itu dikatakan oleh ulama beliau bilang, saking gembiranya aku, hampir-hampir hatiku ini terbang mencapai bintang yang paling tinggi. Bergembira karena apa? Dukhuli tahta gaulika ya ibadi. Ketika aku masuk di bawah panggilanmu yang memanggil esok hari kiamat, ya ibadi, wahai hamba-hambaku. Wahai para hambaku. Itu kalimat yang paling menggembirakan. Sayyidina Ali bin Abi Thalib bilang, kafani izzan antakuna li rabba, kafani fakhran an akuna laka abda. Cukup bagiku kemuliaan bahwasanya engkau adalah Tuhanku. Enggak ada yang lebih mulia dari ini. Cukup bagiku kebanggaan, aku berbangga. Enggak ada kebanggaan yang lebih hebat dari ini. Aku adalah budakmu, pelayanmu, hambamu. Ini kebanggaan yang hakiki. Subhanallah. Wa Sayyidina Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi dalam maulidnya, itu dia bilang, mengisyaratkan tentang sebutan hamba ini. Allahumma salli wa sallim bi ajalli salawati wa ajma'iha wa azka tahiyat wa awsa'iha ala hadzal abd. Limpahkan salawat salammu kepada sang hamba ini. Bukan sembarang hamba. Alladzi waffa bihaqqil ubudiyah. Hamba yang menunaikan hak-hak pengabdian kepada Allah. Kita mengaku abd, hamba. Tapi kita menunaikan hak pengabdian enggak kepada Allah Ta'ala? Sudahkah kita menjadi hamba yang sejati? Itu malaikat enggak pernah telat subuh. Malaikat tak pernah ninggalin yang sunnah, tak pernah maksiat, tak pernah kerjakan yang makruh. Jutaan tahun mereka sujud, ruku, mereka bilang kita masih belum menghambakan diri sebenar-benarnya penghambaan, pengabdian kepada Allah Ta'ala. Masya Allah. Hakadha. Nah karenanya itu amanat ini, amanat pengabdian adalah amanat yang besar. Amanat yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga di dalam amanat tersebut Rasulullah menyebutkan dalam hadis. Ini sebenarnya ada dua hadis, dua-duanya di Sahih Bukhari dan dua-duanya saling berdekatan. Hadis yang pertama di sini disebut oleh Imam Nawawi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, ayatul munafik salas. Tanda-tanda orang munafik ada 3. Idza haddatsa kadzab. Kalau berbicara dia bohong, berdusta. Wa idza wa'ada akhlafa. Kalau dia berjanji, dia ingkar. Idza tumina khana. Apabila diberikan amanat, dia khianat. Ini tanda munafik. Dalam riwayat, wa in shama wa shalla wa za'am annahu muslim. Orang yang melakukan salah satu dari tanda ini, satu saja munafik. Bagaimana kalau 3-tiganya dia buat? Dia buat satu munafik. Bagaimana kalau 3-tiganya dia lakukan? Dalam hadis Nabi, walaupun dia puasa, dia sholat, dan dia berkhayal. Kalau dirinya muslim. Nabi bilang, tak, munafik. Orang macam begitu munafik. Kalau berbicara, berdusta, berbohong. Kemudian juga kalau berjanji, dia ingkar kepada janjinya. Makna berjanji ingkar adalah ketika dia menjanjikan sesuatu, dia sudah niat saya akan mengingkarinya. Itu ulama bilang makna ingkar janji, ketika dia membuat janji tersebut, dia bilang saya dalam hati, saya tidak akan menunaikan janji ini. Bukan dia menjanjikan sesuatu, dia sudah bertekad akan menjalankannya. Tahu-tahu terjadi sebuah hal, keadaan.
Sakitkah, ataupun terjadi kecelakaan, eksiden, atau apapun. Begitu hingga dia terhalang, tidak dapat menunaikan janjinya. Ini bukan ingkar janji, ini uzur. Ingkar janji adalah ketika dia menjanjikan sesuatu, dia niat, saya akan mengingkar, tidak akan menunaikannya. Ini munafik. Dan yang ketiga itu idza tumina khan, diamanatkan suatu perkara, mau itu harta ataupun diamanatkan dari manusia dulu ya, diamanatkan harta ataupun diamanatkan berupa sebuah rahasia. Saya punya rahasia. Ya, dia sampaikan, tolong jangan cerita ke siapa-siapa, amanat. Nah terus dia sampaikan. Hadhi khianat. Makanya itu disebutkan dalam hadis, salah satu bentuk khianat yang paling besar adalah ketika suami istri, omongan yang terjadi antara mereka, kejadian yang terjadi di antara mereka, yang sifatnya pribadi, rahasia, tahu-tahu disampaikan kepada orang lain. Dia sampaikan rahasia itu, dia buka kepada kawannya, kepada temannya. Apalagi kadang sekarang kalau sudah ada masalah dalam pernikahan, disampaikannya ke media sosial, ke sosial media. Ya itu memang betul sosial media sosial. Memang betul, sosial, bawa sial. Sosial, waliyadzubillah min dzalik. Dia ada masalah, suami istri, tahu-tahu dia buat status di pesan singkatnya. Atau dia buat status di Instagramnya atau di Facebooknya, dia tuh Masya Allah. Ini khianat yang paling besar. Khianat kepada negara. Apa hukumannya? Khianat kepada negara. Ada hukuman mati, ancamannya. Nah ini bagaimana khianat terbesar lebih besar daripada pengkhianatan politik atau negara, yaitu khianat antara suami dan istri. Ada omongan sifatnya pribadi disampaikan kepada orang lain. Baik itu kejadian yang terjadi antara suami istri ataupun omongan yang terjadi antara mereka, tidak halal untuk disampaikan, diungkapkan, omongan tersebut keluar, tidak baik. Ayo. Ini amanat. Termasuk juga amanat diamanatkan oleh Allah Ta'ala mata. Jangan melihat yang tak baik, menonton yang tak baik. Telinga, jangan mendengar yang tak baik. Mulut, jangan dipakai berucap yang tak baik. Hati kita amanat. Jangan dikotori. Jangan diisi dengan kesombongan. Jangan diisi dengan ujub. Jangan diisi dengan riya. Ya. Jangan diisi dengan hasad, dengan dengki, dengan benci kepada sesama. Ini amanat hati kita dari Allah Ta'ala. Termasuk juga tangan kita. Nabi sifatnya Nabi, lam tamas yaduhu yadam ra'atin ajnabiyah. Tangan beliau enggak pernah bersentuhan dengan yang bukan mahram. Kecuali istrinya atau keluarganya yang mahram. Sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ketika berbaiat, ada orang masuk Islam, wanita masuk Islam, Nabi tidak berjabat tangan dengan wanita tersebut. Tetapi kana yubayi'hunna kalaman, membaiat mereka dengan ucapan. Atau terkadang memberikan sorbannya dipegang dari ujung, Rasul memegang dari sisi yang lain, asyhadu alla ilaha illallah. Loh kenapa? Kenapa? Nabi Muhammad memuliakan, menjaga kehormatan kaum wanita. Menjaga kehormatan kaum wanita. Subhanallah. Menjaga kehormatan kaum wanita, menjaga matanya, menjaga kehormatan kaum wanita. Loh kenapa sih perempuan harus dibungkus-bungkus dalam Islam? Ya, kita sekarang ya, kalau beli barang di supermarket, mau yang sudah dibuka bungkusannya atau masih terbungkus rapi? Ini sudah terbuka, berarti tidak steril. Ada virus, nggak mau. Iya kan? Dibuka, saya tak sentuh, cuma terbuka aja. Nggak mau. Tidak mau. Apa itu yang kita nggak mau? Cuma coklat atau buah. Hanya coklat atau buah.
Begitu. Dan yang dijual di mana namanya di toko-toko besar itu semuanya ditutup dalam kemasan yang rapi. Kalau dengan kacanya dia, tak boleh sembarang orang mau menyentuh. Benda mahal, oh ini harganya ini jutaan, ini harganya 10 juta, 20 juta. Jangan sentuh, kecuali kalau betul-betul ingin membelinya. Ini barang dunia. Bagaimana halnya dengan seorang wanita? Di dalam Islam wanita itu dimuliakan, diagungkan. Enggak ada yang memuliakan wanita seperti Nabi Muhammad. Enggak ada yang memuliakan kaum wanita seperti agama Islam, memuliakan mereka. Bahkan dilarang orang-orang yang apa namanya itu, yang tidak berkepentingan, apa bahasanya itu, unauthorized, untuk melihat. Kamu tidak dapat izin untuk melihat, bukan mahram. Apalagi menyentuhnya. Kenapa? Jangan sampai ini menjadi objek syahwat kamu dan otak kamu yang kotor. Subhanallah, menjaga sampai sedemikian rupa. Rasul SAW menjaga amanat tersebut. Bahkan di antara bentuk menjaga amanat adalah anak-anak. Muru auladakum bisolati li sab'i sinin. Perintahkan anak kalian untuk sholat saat usia mereka 7 tahun. Amanat. Idribuhum alaiha li 10. Usia 10 tahun, mereka masih belum sholat, pukul. Loh kenapa dipukul? Bukan masalah pukulnya. Itu tahu gak dalam fikih, tahu pukulnya dengan apa? Siwak. Siwaknya yang patah lah. Siwaknya yang hilang lah. Artinya bukan pukulan yang melukai, yang mematahkan tulang, mengalirkan darah. Tapi makna pukulan tersebut, bukan pukulannya gak sakit. Tetapi itu larinya pukulan ini bukan ke fisik, tetapi ke hati, ke mental. Ayahku tak pernah marah, tapi ketika aku meremehkan sholat, dia pukul, dia marah. Berarti ini serius. Sholat itu adalah hal yang penting. Itu maksudnya. Masya Allah. Kemudian juga usia 10 tahun masih meninggalkan sholat, pukul. Dan juga fariguhum fil madaji'. Pisahkan ranjang mereka antara yang laki dan yang perempuan. Saudara laki, saudara perempuan. Jangan lagi tidur satu kasur. Pisahkan kasurnya mereka. 10 tahun usianya, masih kecil. Iya betul, tapi dari kecil dia sudah tahu ada batasan antara laki-laki dan perempuan. Walaupun adik dan kakak. Dia tahu ada batasan. Itu adalah sebuah amanat yang harus kita sampaikan dan diberi pengertian. Kok begitu sih Islam? Hehehe. Sekolah-sekolah kita pun banyak sekolah-sekolah, nggak tahu kalau di ini, beberapa sekolah bahkan mengajarkan tentang hal pendidikan seksual dan semacamnya, waliyadzubillah min dzalik. Bahkan banyak di antara pendidikan tersebut yang keluar dari fitrah, penyimpangan di dalam seksual diajarkan kepada anak-anak yang masih suci tersebut untuk dinodai, dikotori. Waliyadzubillah min dzalik. Ajaran macam apa ini? Artinya sekarang Islam mengajarkan kesucian, membentuk kesucian, membina keluarga, dan ini adalah amanat, menghadirkan lingkungan yang suci di tengah-tengah keluarga kita. Ada amanat. Termasuk juga dalam bentuk amanat tersebut tanda orang munafik idza hadats kadzab. Kalau berbicara dia bohong. Dan di antara kebohongan yang paling keji, berbohong atas nama agama. Berbohong atas nama Tuhan. Berbohong atas nama Nabi Muhammad. Dia bilang Nabi cakap. Nabi enggak cakap itu. Nabi bersabda. Nabi tak bersabda itu. Dia bawakan hadis palsu. Termasuk juga ini sedikit perlu kita teliti. Bulan Maulid Rasulullah indah, baik, terpuji. Ada dalil-dalilnya, ada. Dan kita enggak harus membawakan hadis yang maudhu atau palsu. Ada hadis yang sahih. Ada apa kita bawa hadis yang palsu ataupun hadis yang maudhu? Tinggalkan hadis yang palsu, bawa hadis yang sahih, ada.
Mana hadisnya? Ada. Begitu. Ada dalilnya. Yang benar Syed Muhammad Ali bin Abbas al-Maliki itu juga beliau banyak menyebutkan, dan para ulama, Habib Zain bin Ibrahim bin Sumaid, Habib Muhammad bin Abdullah al-Haddar, kathir minal ulama itu ada mengumpulkan daripada hal-hal yang sahih, daripada dalil-dalil tentang maulid dan ahadits sahihah. Jadi nggak ada keperluannya kita untuk dimasukkan hal-hal yang tidak benar di situ. Apalagi dengan mengatasnamakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man haddatsa alayya man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar fil hadits al-musalsal bi mashit turab. Rasulullah bersabda, yang berbicara berdusta mengatasnamakan aku secara sengaja, maka bersiap untuk duduk di singgasananya di neraka. Dia sudah punya nomor kursi di neraka. Waliyadzubillah min dzalik. Nah, itu kebohongan yang paling keji, berbohong atas nama Nabi atau berbohong atas nama syariat. Yang tidak haram dia bilang haram. Yang bukan bid'ah dia bilang bid'ah. Bahkan ini bid'ah, ini syirik, ini kafir, ini halal, ini haram. Hei, yang berhak menghalalkan dan mengharamkan bukan manusia, Allah Ta'ala. Itu adalah haknya Allah Ta'ala melalui lisan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nggak ada manusia siapapun juga yang berhak menghalalkan, mengharamkan. Allah Ta'ala berfirman, وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُوا أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ. Jangan kamu dengan lidah-lidah dustamu, kata Allah Ta'ala menegur. Dengan lidah-lidah dustamu mengatakan ini halal, ini haram. Seenaknya saja. Itu menipu atas nama Tuhan. Hakadha. Artinya sampai dikatakan oleh Imam Syafi'i, ajra'ukum lil futyah, ajra'ukum 'alan nar. Yang paling nekat berfatwa, yang paling nekat masuk neraka. Sungguh gila kata ulama. Orang setiap kali ditanya tentang fatwa suatu hal langsung dia jawab. Ini jawabannya, itu jawabannya. Itu kata ulama. Kalau pertanyaan yang sama disodorkan, ditanyakan kepada Umar ibnul Khattab, dia tidak akan berani menjawabnya. Dia akan kumpulkan ahlu syura. Kumpul ahlu syuranya Umar untuk membahas pertanyaan ini. Oh, ini ada orang gila ditanya langsung dia jawab begitu saja. Apalagi orang yang terlalu mudah berfatwa, apalagi fatwanya sampai mencaci, memaki, memecah belah, memprovokasi, mengajarkan kedengkian, kebencian di antara umat manusia. Ini adalah orang yang fatwanya jangan dipegang sama sekali. Berarti ada sesuatu. Waliyadzubillah. Adapun orang-orang yang bertakwa, mereka yatawara'un anil fatwa. Sahabat Rasulullah semuanya ulama, tapi tidak semuanya berfatwa. Mereka mengembalikan fatwa hanya kepada 6-7 orang tertentu saja. Ditanya tentang fatwa lah, is'alu, bahkan mereka mengoper fatwa tentang fikih tersebut dioper kepada is'alu Maulana Al-Hasan Al-Basri. Hasan Basri padahal junior mereka, tabi'in. Tapi mereka bilang, tanya kepada tuanku Al-Hasan Al-Basri, tawadhu'nya para sahabat. Tanya kepada tuanku Al-Hasan Al-Basri. Tapi kalau sudah tentang ma'rifatullah, mereka adalah orang yang paling ahlinya. Mereka para sahabat Rasulullah semuanya ulama, tetapi urusan fatwa hanya ada orang-orang tertentu. Dan mereka pun yang orang-orang tertentu itu sebisa mungkin menghindari fatwa. Ketika ditanyakan satu fatwa, bilang, ini kamu jangan tanya sama saya, tanya sama fulan, sahabat yang lain. Datang ke sahabat yang lain, ini kamu jangan tanya sama saya, tanya kepada fulan, orang ketiga, sahabat yang lain. Orang ketiga dioper lagi, keempat, kelima, sampai kembali ke awal. Semuanya itu yatadafa'un anil futya. Saling menolak untuk berfatwa, dia berikan kepada orang lain. Bukan sekarang ada pertanyaan, saya jawab, semua ingin menjawab. Semua ingin memberikan statement. Padahal itu adalah amanat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Hakadha. Dalam hadis yang lain itu tandanya munafik ada 4. Apa yang keempat? Idza khasama fajara.
Kalau dia berselisih, bermusuhan dengan seseorang, dia tidak ragu-ragu untuk melakukan perbuatan yang haram menodai syariat. Sudah marah sama seseorang, sengketa ataupun bermusuhan dengan seseorang, dia nggak ragu-ragu untuk mencaci orang tersebut, berghibah atas orang tersebut, menzalimi orang tersebut. Ada tandanya munafik demikian. Waliyadzubillah min dzalik. Mudah-mudahan Allah Ta'ala selamatkan dari nifak. Itu fil Bukhari disebutkan oleh Ibn Abi Mulaikah. Ibn Abi Mulaikah tabi'in. Dia bilang adraktu thalathin min ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya jumpa 30 orang dari sahabatnya Rasulullah, lebih dari 30 orang sahabat Nabi. Dan semuanya yang saya jumpa sahabat Nabi, semuanya takut kepada dirinya sebagai orang yang munafik. Semuanya jangan-jangan saya munafik, jangan-jangan saya munafik. Ciri iman, ciri mukmin selalu takut akan kemunafikan. Tapi ciri orang munafik menganggap dirinya saya orang yang paling beriman. Nah, ciri orang yang ikhlas selalu takut riya. Ciri orang yang riya menganggap dirinya paling ikhlas. Na'udzubillah min dzalik. Itu. Dan itu kenyataannya itu yang terjadi. Ala kulli hal, amanat ini adalah hal yang besar. Adalah hal yang besar. Itu disebutkan bahwasanya itu pertama yang diangkat adalah al-amanah tersebut. Amanat. Hingga tidak ada lagi yang namanya amanat di tengah-tengah masyarakat. Disebutkan di dalam hadis ini, itu amanat itu diangkat dari hati seseorang hingga dia tertidur. Begitu bangun dari tidurnya udah dicabut sifat amanat dari dalam hatinya. Entah dosa apa yang dia buat atau benda haram apa yang dia makan atau apa yang dia lakukan hingga dicabut amanat dari dalam hati. Waliyadzubillah. Dan dia merasakan bekas daripada dicabutnya amanat tersebut. Bagaikan luka kulit yang terkena bara api. Nah, subhanallah. Itu disebutkan sampai tiba-tiba manusia mereka berbisnis satu sama lain. Jual beli, buat kontrak satu sama lain. Tanpa ada amanat antara mereka satu sama lain. Enggak ada amanat lagi. Mereka bisnis, bikin kontrak, tapi tidak ada amanat. Semua saling menipu. Hingga dicari pebisnis banyak, hartawan banyak, kontrak banyak, pemimpin banyak, pejabat banyak. Orang yang amanat tidak ada. Hingga akhirnya disebutkan, oh di negeri ini ada satu orang dia amanat. Dan orang yang disebut satu orang itu di negeri yang jauh, nggak ada satu titik amanat pun dalam hatinya. Jadi amanatnya cuma masyhur di media sosial. Cuma dikenal aja katanya dia amanat di sosial media. Padahal di dalam hati tidak ada satu titik amanat pun juga. Waliyadzubillah min dzalik. Itu kata perawi hadis Hudzaifah ibn al-Yaman. Beliau ini banyak dikhususkan oleh Rasulullah tentang ilmu perkara ini. Bilang sahabat Nabi semua yang lain tanya tentang kebaikan. Saya tanya kepada Rasul tentang keburukan, tentang kejahatan. Agar saya nggak terjeblos di dalamnya. Terkena di dalamnya. Sehingga beliau Hudzaifah ini yang dititipkan oleh Rasulullah tentang info orang-orang munafik. Dia yang tahu fulan munafik, fulan mukmin, itu informasinya ada pada diri Hudzaifah, dia yang tahu. Dan Hudzaifah tidak memberitahukan kepada satu orang pun juga. Amanat dari Rasulullah ini. Dia tidak buka rahasia tersebut. Sampai Sayyidina Umar bin Al-Khattab, kalau ada orang yang katanya mukmin, katanya munafik. 50-50 lah. Begitu. Dia mau menyolatkan, tapi ya sebenarnya sholatkan saja. Akan tetapi Sayyidina Umar bilang, enggak, saya tunggu Hudzaifah. Kalau Hudzaifah datang keluar menyolatkan berarti ini orang mukmin, sebab dia yang tahu. Kalau Hudzaifah tidak menyolatkan
dan tanpa uzur, tidak ada uzur, ya berarti ada sesuatu dalam diri orang ini. Ya, saya tahunya dari situ, kata Sayyidina Umar bin Khattab. Sampai Sayyidina Umar datang kepada Hudzaifah bin Yaman, ya Hudzaifah, kamu kan tahu tentang siapa tuh orang-orang munafik yang disebut oleh Rasulullah. Terus Sayyidina Umar, adakah saya termasuk dari orang tersebut? Sayyidina Umar nanya, saya salah satunya kah? Kata Sayyidina Umar bin Khattab, saking tawadhu'nya beliau, menganggap dirinya itu bukan jauh daripada keimanan yang hakiki, menurut dia. Nah inilah, Ibn Abi Mulaika bilang, saya jumpa 30 orang dari sahabatnya Nabi. Semuanya nggak bilang, iman saya seperti imannya Jibril, imannya Mikail. Tak, semuanya takut dirinya munafik. Duduk dengan siapapun, semuanya tawadhu, menganggap dirinya bukan orang baik. Subhanallah. Imam Syafi'i, uhibbu salihin walastu minhum. Saya cinta orang soleh, tapi saya bukan orang soleh. Syafi'i. Siang 1 kali hatam Quran, malam 1 kali hatam Quran. Kalau Ramadan 60 kali hatam Quran selama 1 bulan. Dia bilang saya bukan orang soleh. Membagi malam 3 bagian, 1/3 untuk ilmu, 1/3 untuk tidur, 1/3 buat ibadat. Dia bilang saya bukan orang soleh. Gak pernah ngerjakan yang makruh, apalagi yang haram. Dia bilang saya bukan orang soleh. Tawadhu. Dia bilang saya bukan orang soleh. Masya Allah. Hakadha. Ini Hudzaifah ibn al-Yaman dia banyak tahu ya, tentang hal tersebut. Memang diistimewakan oleh Rasulullah tentang ilmu perkara-perkara inilah. Sayyidina Hudzaifah ibn al-Yaman. Hudzaifah bilang, saya dulu ya, mau bermuamalah, siapa saja silakan bermuamalah dengan siapapun, semua orang amanat. Terus datang masa, bolehlah kamu bermuamalah dengan siapapun kecuali jangan muamalah dengan fulan, dia tidak amanat. Semua boleh, tapi kecuali dia dan dia, mereka ini tidak amanat. Hingga datang masa, ya, jangan bermuamalah dengan siapapun kecuali fulan dan fulan. Yang amanat hanya mereka saja. Hingga datang masa nggak tahu mau muamalah sama siapa, nggak ada lagi orang yang amanat. Waliyadzubillah min dzalik. Itu kata Imam Al-Haddad, madha sidqu wa ahlu sidqi ya sa'adu qad madaw, fala tatlubanna sidqa min ahli dzal zaman, falaysa lahum sidqun wa la ya'rifunahu, qad irtabaku fi lujjatil maini wad daran, fa aina ulit taqwa wa aina ulil nuha, wa aina ulil igan wal ilmi wa sunan, aina rijalul muqtada bi ulumihim wa amalihim ya sa'adu fi sirri wal alan, akulluhum matu, akulluhum fanu. Amistatharu lama ta'azamatil mihan walam yabqa khairun fi zamani wa ahlihi wa qad hajarul Qur'an wal ilma was sunan. Udah enggak ada lagi kebaikan di zaman ini. Mereka telah memboikot Al-Qur'an, memboikot ilmu, memboikot sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Al-Haddad dalam ucapan beliau yang lain, beliau bilang Zahabu, para wali-wali orang soleh telah pergi. Zahabu, mereka telah pergi. Waja'at khulufun khalafu manggat tawalla. Para wali-wali pergi, meninggal dunia. Datang generasi berikutnya yang melanggar daripada sunnah dan ajaran para salaf soleh pendahulu mereka. Na'udzubillah min dzalik. Sayyidina Al-Hasan Al-Basri bilang, saya jumpa dengan sekelompok kaum, saya jumpa dengan sebuah generasinya para sahabat, yang mana mereka seandainya mereka itu melihat orang-orang soleh dari generasiku, saya jumpa dengan sahabat Rasulullah, seandainya mereka melihat generasi saya, tabi'in, melihat orang solehnya, wali-walinya, maka mereka akan dijawab, ma lihaula fil akhirati min khalag. Ini soleh, ini wali, ini alim. Orang macam kalian di akhirat tak dapat apa-apa, habis pahalanya diambil orang lain. Kalian udah kehabisan. Yang kalian sebut soleh, alim, wali, di akhirat nggak dapat apa-apa. Lau ra'au khiyarana lagalu ma lihaula fil akhirah min khalag. Itu sahabat kalau ngelihat orang pilihan kita, mereka bakal bilang di akhirat ini kamu nggak dapat apa-apa, ketinggalan.
Walau ra'au syirarana, kalau mereka melihat orang-orang yang jahat dari generasi kita, muslimin, kelas bawah dari generasi kita, maka mereka akan berkata, mahaula bil mu'minin. Ini bukan orang beriman, muslim ini, muslim macam ini. Saya baru tahu muslim macam ini. Wahakadha. Inilah yang terjadi. Itu katanya Imam Al-Haddad bahwasanya ama inna hadha dahru ghadhalla ahluhu humu fi ladhil farji wal akli wa fi jam'i malin khafa fagrin wa asbahu wa qad labisu gumsan minal jubni wal bukhli wa qad darajal aslaf. Beliau bilang generasi sekarang orang yang ada di zaman sekarang ini, semangat mereka, pikiran mereka hanya dunia, hanya memikirkan bagaimana mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya, hanya memikirkan perut mereka, dan memikirkan bagaimana memuaskan kemaluan mereka. Hanya pikirkan perut dan kemaluan, begitu, dan kumpulkan harta. Kenapa? Takut fakir, takut miskin. Padahal salaf yang terdahulu, lagad darajal aslaf min qabli haula wa himmatuhum nailul makarimi wal fadli lagad rafadu dunyal ghurur wa ma sa'au laha walladhi ya'ti yubadiru bil badli fagiruhum hurun wa dhul mali munfigun raja'a thawabillah fi salihis subli libasuhum taqwa wa simahumul haya wa qasduhum rahman fil gali wal fi'li magaluhum sidgun wa af'aluhum huda wa asraruhum manzu'atul ghishi wal ghilli. Para salaf, semangat mereka mencari apa yang ada di sisi Allah. Semangat mereka enggak mau ketinggalan salat jamaah. Semangat mereka enggak mau ketinggalan takbiratul ihram bersama imam. Semangat mereka i'tikaf di masjid. Semangat mereka tilawatul Quran. Itu kata mereka, ma ghammani mundu tulu'il fajr illa ma ghammani mundu 40 sana illa tulu'il fajr. Saya enggak pernah stres. 40 tahun saya hidup tidak pernah stres atas apapun juga. Kecuali yang bikin saya stres cuma satu. Ketika terbit subuh. Itu yang bikin saya sedih. Kenapa? Saya sedang asyik munajat kepada Allah. Tahajud 1 jam, 2 jam. Tahu-tahu azan subuh, putus sudah. Waktu anugerah tersebut. Terganti dengan waktu yang lain. Itu dalam hadis qudsi, kadzaba manidda'a mahabbati idza janahu lail nama anni. Dusta yang mengklaim cinta padaku, apabila datang malam hari dia tidur meninggalkanku. Alaysa kullu muhib yuhib an yakhluwa bihabibih, bukankah setiap pecinta suka berduaan sahaja dengan yang dia cintai? Subhanallah. Kanu masyahiril qaum idza jaa waqtu shaum shamu wa bil lailin ma ya'rifuna wallah. Para wali-wali apabila datang waktu puasa, mereka puasa. Apabila datang waktu malam, mereka tidak kenal yang namanya tidur. Tahajud, bangun malam. Itu Al-Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah. Itu dia sholat subuh dengan wudhu isya. Sholat subuh dengan wudhu isya selama 40 tahun lebih. Bahkan dia sholat 5 waktu dengan 1 wudhu. Pernah beberapa kali itu sering sholat 5 waktu dengan 1 wudhu. Wudhunya nggak batal. Kenapa? Ya dia puasa, ya, menjauhi syahwat, tidak batal. Subhanallah. Radhiyallahu anhum wa ardhahum. Hakadha. Itu semangat mereka akhirat. Semangat mereka qiyamul lail. Semangat mereka berinfak sedekah. Semangat mereka ilmu. Ada dulu Imam Abdullah bin Umar bin Yahya waktu dia menikah. Paman beliau Al-Imam Abdullah bin Husain bin Tahir mengantar. Lepas akad nikah, sudah selesai pestanya, diantar ke kamar pengantin wanita. Diantar sampai depan kamar, dia tak masuk. Kenapa? Bukan mahram. Abdullah bin Umar murid dan keponakannya, anak saudaranya. Tapi istrinya tidak mahram. Hamu. Ipar. Maka Abdullah bin Umar bin Yahya, ya sudah silakan kamu masuk. Temui istrimu. Sebelum masuk, begitu mau tutup itu, tunggu. Dia keluarkan hadiah pernikahan, kitab. Dia letak di situ, nih hadiah. Sudah, terus jalan. Ketika
Lihat Abdullah bin Umar bin Yahya, itu kitab, istrinya sudah duduk di situ menanti dia. Hah? Istrinya sudah duduk menanti dia, lihat kitab, buka. Satu, halaman kedua, halaman ketiga, keempat, sampai subuh, istrinya tak dia sentuh. Sampai subuh, istrinya belum dia tengok. Kenapa? Lupa dengan kitab. Lupa gara-gara kitab. Saking asyiknya dengan kitab tersebut. Radhiyallahu anhum wa ardahum. Masya Allah. Fagadna jami'al khair. Lamma tarahalu. Wa minhum khala wa'arul basitati wassahli. Ada Syekh Umar bin Abdullah Al-Khatib. Syekh Umar bin Abdullah Al-Khatib. Yang ada di bumi Singapura ini. Masya Allah. Negeri ini menjadi berkah dengan keberadaan mereka. Para aulia, para salihin. Yang ada di mana-mana tempat. Subhanallah. Ada Syekh Umar bin Abdullah Al-Khatib, itu kalau sudah hadir majelis kitab, duduk berjam-jam. Berjam-jam, sampai dekat tengah malam asyik kitab. Itu syahi yang bikin syahi, cangkir demi cangkir. Semuanya. Subhanallah. Kesukaan mereka udah ilmu yang paling mereka sukai. Kelezatan mereka di situ. Alhamdulillah. Nabi bilang, ju'ilat qurratu aini fi shalah. Allah Ta'ala jadikan hobiku, kesukaanku, dalam sholat, dalam ilmu, dalam ibadat kepada Allah Ta'ala. Masya Allah. Faqadna jami'al khair lama tarahal wa minhum khala wa'arul basitati wa sahli. Wasirna hayara fi mawafawizi jahlina. Nushabbahu bilbuhmi suwairihatil ghufli. Nukhabbitu. La nadri tariqa ila naja. Wa bil jawri namhu sunnatal birri wal adli. Fa'ahin alaihim. ليت داهية الفناء بحزب الردى حلت وحزب الهدى خلي سأبكي عليهم ما حييت بعبرة لها مدمع في الخد يشهد بالثكل وأحمل نفسي ما استطعت على اقتفاء سبيلهم حتى أوسد في الرمل حياته عليهم سلام الله وإن كانوا قد مضوا وذكر لهم باقي وقد شعب بالنقل. Radhiyallahu anhum wa ardahum. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mengangkat derajat mereka, para pendahulu kita, bil khusus muassis hadzal masjid, yang mendirikan masjid ini, dan setiap orang yang pernah sholat di masjid ini, yang pernah ibadat, yang pernah mengajar, yang pernah hadir, yang pernah masuk, dan orang-orang menyebarkan agama Islam dan dakwah dan kedamaian di negeri ini. Allah Ta'ala angkat derajat mereka, Allah Ta'ala rahmati mereka, dan berkat mereka para ahlil amanat, para pemikul amanat, Allah Ta'ala anugerahkan kita amanat, insyaAllah. Dan di hari kiamat dimasukkan kita dalam syafaat Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Dimasukkan kita ke dalam surga. Surga haram untuk dimasuki oleh siapapun sebelum Nabi Muhammad. Haram dimasuki oleh umat manapun sebelum umat Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma adkhilna ma'ahul jannah fa innahu awwalu man yadkhuluha. Anzilna ma'ahu fi qusuriha fa innahu awwalu man yanziluha warhamna bihi yauma yashfa'u lil khalaiqi fatarhamuha zukna ziyaratahu fi kulli sanah. Wala taj'alna minal ghafilin anka wala anhu qadra sinah. Ij'alna mutakhalliqin bi akhlaqih, mutasanninin bi sunanih, muta'addibin bi adabih. Uktub lana al khairat wal nasarat wa barik fil qaimin في هذا المسجد حج فاطمة بارك في مدرسيهم وأئمتهم ومصلين ومن دخل هذا المسجد سابقا ولاحقا وأصولهم وفرعهم ذويهم أجمعين. الله يتغشاهم برحمة يسكنهم الجنة. يختم لنا ولكم بالحسنى وهو راض عنا في خير ولطف وعافية ومن ذكرنا في هذا المجلس. وإلى حضرة النبي الفاتحة.